sama, dan kemudian keyakinan kelas ini agar dapat kita patuhi, kita hafal ya, kita ingat. Nah, untuk dijalankan pastinya peraturan keyakinan kelas yang kita buat ini. Nah, pertama-tama untuk keyakinan kelas ini ya, Ibu minta agar kalian bisa membuat keyakinan kelas yang kalian harapkan di kelas ini dengan Ibu memberikan stiker pada masing-masing siswa. Nah, silakan diisi ya keyakinan kelas yang kalian inginkan di kelas kita agar kelas kita berjalan dengan lancar ya, aman, belajar dengan tertib. Coba ditaruh di depan ya, silakan kita buka. Nah, ini yang telah kalian kumpulkan. Ibu akan bacakan ya satu persatu. Ada yang ayo kerjakan tugas ya. Kemudian jangan ribut di saat guru menjelaskan. Kemudian tidak membuli teman lain. Buat tugas dengan tepat waktu dan tertib. Tidak membuang sampah sembarangan. Aman dan damai ya. Kemudian sopan dan jujur. Membuang sampah pada tempatnya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian ada juga mengumpulkan tugas tepat waktu, ada 2 orang. Kemudian tidak boleh keluar kelas di saat jam pelajaran ya. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu lagi. Kemudian tidak boleh ke kantin saat jam pelajaran. Membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian membersihkan kelas berdasarkan jadwal pikir kelas. Dan kemudian harus mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, jadi ini terkait dengan ada tentang kebersihan ada ya. Kemudian terkait juga dengan pengerjaan tugas tepat waktu. Nah, ada juga yang sopan dan jujur ya. Ada juga yang menginginkan kelas aman dan damai. Tidak ada pembulian teman ya juga di sini. Nah, ini nanti kita jadikan nada yang sama, kita jadikan satu saja. Kemudian kalau ada kalimat-kalimat negatif ini kita jadikan kalimat-kalimat positif ya. Kalimat negatif ini kalimat yang memakai kata tidak ya. Jadi sebaiknya ini nanti kita rumuskan dengan menggunakan kata-kata yang positif ya. Tidak memakai kata tidak itu tadi. Nah ya, ini nanti kita rumuskan, kita tuliskan di sini. Nanti kita bertanggung jawab mengerjakan tugas tiket ya. Nah, karena di sini tadi ada banyak yang mau tentang kebersihan ya, membuang sampah. Sopan dan menghormati guru ya. Kemudian ada juga tentang ada yang mau sopan dan jujur ya, sopan dan jujur kepada sesama teman. Yang nomor 3-nya ya, sopan dan jujur kepada sesama teman ya.
Bersikap tenang nomor 7. Bersikap tenang. Saat pembelajaran berlangsung. Nah, jadi ya ini tidak perlu banyak-banyak ya, cukup 7 aja keyakinan kelas kita yang telah kita buat bersama-sama. Nah, keyakinan ini harus kita sepakati bersama, ya, kemudian diingat. Ya, coba kita sebutkan bersama-sama ya. Nomor 1 apa keyakinan kelas kita? Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Yang kelima? Keenam? Ketujuh? Nah, ini harus menjadi acuan buat kalian ya. Nah, ketika ada yang melanggar, nanti akan ada konsekuensinya. Bisa dipahami? Nah, mari kita buat peraturan ini, kita masukkan ke dalam kertas kartonnya. Berikut adalah keyakinan kelas kita yang telah kita rumuskan bersama-sama. Nah, jadi kita marilah bersama-sama untuk menandatangani ini. Dan Oke, kita akan mulai dengan, saya akan mulai dengan sebaik pantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Belat, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Belat, dan yang saya banggakan adalah teman-teman Majelis Guru SMP Negeri 1 Belat. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk hadir ke sekolah pada pagi hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, untuk tujuan acara pada pagi hari ini yaitu saya calon guru penggerak angkatan 11 mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Belat. Nah, untuk acara pertama yaitu kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Belat kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Bu Ardianti. Alhamdulillah
puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan perpustakaan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Tak lupa pula salawat beriring salam senantiasa kita hadiahkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan selalu bersalawat padanya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Alhamdulillah, ya, ini adalah kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 11, yaitu teman kita Ibu Ardianti SPD. Mari bersama-sama kita dukung, ya, kita dukung beliau untuk kegiatan ini. Mari kita ambil hikmah dari semua kegiatan guru penggerak, ya, dimana di sini budaya positif itu temanya untuk menyelesaikan topik 1.4. Kalau tadi Bu Ar ada pantun, saya nak pantun juga. Ke pasar membeli buah manggis, rasanya manis menyegarkan hati. Jika ingin hidup bahagia dan manis, mari tanamkan sikap budaya positif. Naik sepeda bersama teman, jalan-jalan ke tepi pantai bersama kita lebih kuat, kerjasama kunci keberhasilan. Itu saja, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala SMP Negeri 1 Belat, Ibu Irma Sali. Acara selanjutnya saya akan lanjutkan dengan materi diseminasi budaya positif. Ya, Bu. Nah, saya perkenalkan lagi diri saya Ardianti, calon guru penggerak angkatan 11. Untuk fasilitator saya Ibu Aldina Febriani dan Ibu pengajar praktek yaitu Mas Nisantika Hasibuan. Nah, apa itu budaya positif? Nah, jadi bisa Bapak-Bapak Ibu lihat apa itu budaya positif. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah, jadi ada nilai kebajikan. Nanti kita akan belajar nilai kebajikannya. Nah, jelas yang namanya konsep inti dari budaya positif itu yang pertama tentang perubahan paradigma. Nah, kemudian disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, itu adalah bagian-bagian dari budaya positif. Nah, ini tentang perubahan paradigma, ya, di mana awalnya kita mengenal suatu teori, ya, teori tentang hukuman dan penghargaan, lalu berkembang ditemukan teori lagi, yaitu teori oleh William Glasser, ya. William Glasser ini menemukan teori yang namanya teori kontrol. Nah, ini sepertinya kelanjutan atau pengembangan dari teori sebelumnya, yaitu teori itu tadi. Nah, kemudian dikatakan oleh teori kontrol tentang beberapa ilusi, ya. Yang namanya ilusi ini seakan-akan benar, tetapi ternyata tidak. Nah, ada ilusi yang sebelum ini, yaitu bahwasanya guru mengontrol murid.
Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter. Dan kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu semuanya ilusi-ilusi. Nah, berubah dan dari awalnya ya, paradigma itu tadi berubah, saya bilang berubah dari awalnya stimulus respon kepada teori kontrol. Awalnya stimulus respon ya, bahwasanya kebutuhan kita sama. Tetapi di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu setiap orang berbeda, tidak sama. Kalau stimulus respon sebelumnya, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, kenyataannya di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini pergeseran ya, pergeseran dari teori sebelumnya yang kita kenal dengan teori stimulus respon atau teori hukuman dan apresiasi. Nah, yang pertama kita akan bahas disiplin positif. Disiplin itu dari kata bahasa Latin. Ya, dari bahasa disiplin itu diartikan sebagai belajar. Nah, kemudian juga disiplin itu berasal dari akar kata disiplin. Disiplin atau murid atau pengikut. Ya, jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, artinya motivasi dari dalam diri, bukan dari luar diri. Nah, disiplin positif, disiplin itu juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, disiplin di dalam disiplin positif ada nilai-nilai ya, nanti nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, tujuan dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam dari diri kita. Nah, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya, nora mungla pesing pangreh, nging uga kuat kuasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri.
Nah, berikut sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, nah ada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi yang perlu kita ketahui. Nah, nilai-nilai ini nanti menjadi dasar ya, dasar baik itu membuat keyakinan kelas, terutamanya. Nilai-nilai ini sudah universal, artinya ini sudah diakui secara semua orang sudah mengakui universal. Nah, di antaranya nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi ini ada yang pertama yang sudah kita ketahui, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang di pendidikan kita sudah ketahui nilai-nilai kebajikan apa saja di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ada juga nilai-nilai dari building moral intelligence ya. Di situ ada sifat empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan universal dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di situ ya ada nilai dapat dipercaya, peduli, bekerja sama, keingintahuan, usaha, kesabaran, berinisiatif, integritas, tanggung jawab, persahabatan. Juga ada nilai-nilai dari pilar karakter Indonesia, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, baik dan rendah hati, toleransi. Nah, kemudian juga Ibu Primary Years Program, di situ ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Nah, rata-rata nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita akui secara universal ini hampir-hampir sama. Nah, ini juga dapat juga dilihat ya nilai kebajikan dari virtual project. Di situ ada komitmen, tegang rasa, gotong royong. Nah, kemudian ada nih beberapa contoh ya di atas ini. Ada kembalikan barang tempatnya, kemudian dilarang mengganggu orang lain, hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian dan menunggu giliran, dilarang merokok. Nah, silakan bapak-bapak, ibu-ibu, nilai apa ini coba ya? Nilai kebajikan apa? Pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa? Disiplin. Oke ya, disiplin. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa? Menghormati orang lain. Nah, kemudian hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai ya, juga nilai menghargai, juga nilai bisa juga masuk nilai keselamatan ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, nilai apa? Kesehatan. Nah, nilai kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nilai universal apa? Menghargai. Disiplin juga masuk Bu ya. Nah, kemudian dilarang merokok. Ya, nilai kesehatan. Nah, ya tepat sekali ya. Nah, itulah nilai-nilai universal. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya yang bisa kita ambil. Nah, kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang pertama, kebutuhannya bertahan hidup. Nah, seorang yang butuh makan,
butuh minum. Nah itu contoh bahwasanya kebutuhan bertahan hidup. Nah kemudian kalau yang kedua adalah kasih sayang. Nah seorang yang membutuhkan kasih sayang, ingin disayangi ya, disayangi, dihargai orang lain. Nah kemudian ada nilai yang ketiga, nilai kebebasan. Ya, seorang yang ingin kebebasan ya, tidak suka diatur sama orang lain, ataupun siswa misalnya siswa yang ya sifatnya itu ingin menguasai ya. Nah mereka itu biasanya ingin kebebasan. Oke, yang selanjutnya kesenangan. Kemudian penguasaan, 5 itu ya, tentang penguasaan. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah jadi sebagai seorang guru kita harus memahami 5 kebutuhan dasar tersebut. Nah, untuk kita cocokkan ketika ada siswa kita yang melanggar aturan, masuk ke dalam kebutuhan mana yang sebenarnya mereka inginkan atau mereka butuhkan. Di situ kalau kita bilang siswa yang cari perhatian misalnya kan, berarti mereka tuh butuh di mana? Kasih sayang. Nah itu sebagai seorang guru perlu kita jeli ya untuk menganalisis 5 kebutuhan dasar tersebut. Misalnya kalau siswa yang mengganggu temannya, itu butuh apa? Siswa yang biasa usil mengganggu temannya, penguasaan. Ya, bisa jadi dia ingin butuh akan penguasaan. Di sini ada pertanyaan pemantik juga tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda yang menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, jadi berdasarkan kasus tersebut, jadi kebutuhan, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Apa kira-kira alasan Doni melakukan hal tersebut? Kebutuhan apa sebenarnya yang Doni butuhkan? Apakah kasih sayang? Perhatian. Oke ya, Doni butuh perhatian. Oke. Kemudian Ibu Umi Kalsum. Nah, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya menurut saya kemungkinan siswa ini dia merasa bosan bekal yang dia bawa setiap hari, lalu dia ingin merasakan makanan yang berbeda, ya berarti termasuk kebutuhan untuk bisa menikmati apa bisa jadi karena memang dia berasal dari orang tua yang tidak mampu ya, bisa ingin ya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang lebih baik lagi. Itu saja. Baik, oke ya, terima kasih Bu Umi Kalsum. Lanjut. Nah,
Jadi terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Nah, pemaparannya ini bisa jadi Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Survival ya, betul ya, Bu Umi Kalsum tadi menjawab bertahan hidup. Bisa jadi juga Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekalnya sama. Nah, itu berarti Agus ingin freedom atau kebebasan. Nah, kemudian teman Agus, jadi perhatian Agus, bisa jadi Agus berarti membutuhkan love ya, kasih sayang. Dan kemudian kalau dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti Agus itu membutuhkan power ya, power atau penguasaan. Nah, kemudian kalau Agus hanya iseng dan ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, berarti Agus fun ya, ingin bersenang-senang. Nah, itu tadi yang perlu seorang guru identifikasi. Tapi perlu ditanyakan ke siswanya. Jadi yang mana sebenarnya dia? Kalau dia ingin merasa lucu, berarti dia siswa tersebut ingin membutuhkan fun ya, bersenang-senang. Nah, selanjutnya yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori. Biasanya manusia melakukan sesuatu itu ada 3 hal alasannya kenapa. Bisa jadi karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini berarti motivasi dari dalam atau dari luar. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan, motivasi dari mana boleh nih? Luar, ekstrinsik. Oke, di luar ya, Bu Reni. Nah, kemudian bisa jadi seorang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau ini Bu Tri, apakah motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik. Ya, masih intrinsik, ya. Oh ya, itu motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia melakukan sesuatu karena dia ingin, karena dia menghargai diri dia sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu tadi. Nah, kalau ini motivasi dari mana itu, Bu Tika? Dari intrinsik. Ya, benar sekali. Itu adalah motivasi dari dalam diri. Nah, motivasi inilah yang kita inginkan dari siswa kita. Jadi, nanti tidak ada kasus ketika sama guru yang satu mereka begini, sama guru yang satu mereka begitu. Karena motivasinya tadi yang dari eksternal ya. Misalnya ketika dia hanya takut hukuman, ketika guru yang tidak menghukum, dia tidak takut. Ketika dia hanya ingin mendapat imbalan, ketika gurunya tidak memberikan imbalan, dia tidak mau berbuat atau dia melanggar aturan. Nah, di sini juga ada contoh kasus. Nah, seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti kolom. Nah, berarti itu respon Bimo itu aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti itu butuh apa itu ya? Kebutuhan apa itu? Oke, Butika. Kalau menurut saya masuk di kesenangan. Kesenangan ya, baik Butika. Ya, jadi karena itu jelas juga ya. Jadi kesenangan. Jadi lari-lari karena senang ya, berkejar-kejaran dengan gurunya karena seru. Jadi kita harus penuhi kebutuhan kesenangannya itu. Tapi kalau ini kan negatif,
Jadi kita ganti dengan kesenang-senangan yang positif. Kalau perlu memang kita tanyakan ke siswa tersebut. Kalau senangnya tuh, kalau yang baiknya senang apa yang biasa dia senangi. Lanjut. Ada lagi juga contoh, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkannya cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih, sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang dipenuhi? Menyetir mobil itu seru. Kebutuhan apa? Bapak-bapak, ibu? Ya, Ibu Irma. Kalau melihat dari jawaban Dimas, menyetir mobil itu seru, berarti kita bisa masukkan ke kebebasan, Bu. Baik ya, Bu Irma. Kebebasan ya, menyetir mobil itu seru. Oke. Nah, lanjut boleh nih. Nah, ini ada tabel tentang perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu kalau di dalam teori kontrol dia mengatakan identitas gagal. Kemudian kalau identitas sukses itu yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, ini membuat identitasnya gagal. Ketika hukuman diberikan, maka anak hanya akan bisa bahkan menyembunyikan kesalahannya justru. Nah, kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Nah, jadi konsekuensi ini gini ya Bu ya. Ketika seorang anak menumpahkan air, maka anak tersebut harus, konsekuensinya harus membersihkan air tersebut. Itu kalau konsekuensi. Nah, kalau hukuman tadi kan bisa secara fisik maupun psikis ya. Kalau fisik mungkin lebih menghukum dengan berlari di lapangan. Nah, kalau psikis kan lebih ke kata-kata, ya, menghukum dengan membentak ya, atau kata-kata menghina. Nah, kemudian kalau restitusi lebih lagi ya dari konsekuensi, tapi kedua-duanya identitas sukses, ya. Ya, konsekuensi ya. Jadi perbandingan tadi, kalau anak belajar menyembunyikan kesalahan, kalau di konsekuensi yang kita lakukan maka anak belajar taat peraturan. Dan kalau restitusi yang kita terapkan, maka anak belajar memecahkan masalah. Nah, kemudian identitas hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Nah, jadi hukuman ini mencoba mengontrol anak dengan membayar impas kesalahan. Jadi kalau di konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan mengontrol anak tapi lebih positif, ya, dengan penguatan positif itu tadi. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, jadi lebih lagi ya kalau di restitusi. Kalau di hukuman mengontrol anak dengan penguatan negatif. Nah, kemudian selanjutnya dampak pada murid, ya. Murid yang kita hukum itu dampaknya dia akan merasa marah. Lalu kalau tidak marah dia merasa bersalah. Kalau dia tidak merasa bersalah, dia merasa rendah diri dan atau mengasingkan diri. Nah, kemudian kalau konsekuensi yang kita lakukan, anak kehilangan hak atau waktu jeda seorang diri.
atau penahanan. Nah, kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, tadi konsekuensi anak kehilangan waktu, tapi di restitusi dia kehilangan waktu. Tadi karena di konsekuensi kita menyuruh anak membersihkan lantai ketika menumpahkan air, jadi kan itu membutuhkan kehilangan waktu jadi anak. Kemudian identitas gagal atau hukuman itu tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Sudah jelas ya, kalau konsekuensi sudah diketahui agak masuk akal. Nah, kemudian restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi anak itu diundang untuk dipanggil untuk berdiskusi mengadakan restitusi. Kalau hukuman dibuat guru, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, kalau restitusi dibuat oleh murid. Nah, jadi kalau ada kita anak berbuat salah lalu kita membuatnya bersama murid, bagaimana solusi dari kesalahannya itu, maka itu namanya konsekuensi masih. Tapi kalau restitusi asli dibuat oleh murid saja, ya. Nah, kemudian kalau hukuman ini menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Nah, namun dalam konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, kemudian melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kalau dalam restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka panjang, sampai jangka panjang mereka masih ingat, bahkan sampai mereka SMA, bahkan mereka teringat hukumannya waktu SD. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek saja kalau konsekuensi. Kalau restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam jangka panjang, justru ya menguatkan murid atau anak dalam jangka panjang. Kemudian kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban mendapatkan keadilan ya. Korban bisa, kalau restitusi, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti kalau di hukuman. Murid atau anak dibuat tidak nyaman kalau di konsekuensi. Murid atau anak mendapatkan penguatan kalau di restitusi. Dan seterusnya. Silahkan lanjut ini. Nah, kemudian kita tadi berbicara hukuman juga. Sekarang kita berbicara penghargaan. Nah, ada suatu istilah dihukum oleh penghargaan. Wah, ternyata penghargaan ini juga ada bahasa dihukum oleh penghargaan, sama dengan hukuman ya. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alfie Kohn ya. Dihukum oleh penghargaan. Di situ ada pernyataan mengenai penghargaan yang tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan yang lebih dahsyatnya lagi menghukum. Nah, jadi misalnya kalau di penghargaan ini ya, coba dulu ini. Nah, penghargaan itu misalnya kalau kita contohkan di sekolah ada suatu pembagian rapat itu diberi piagam atau piala ya. Kenapa? Kejadian ini katanya banyak sekolah sudah menghapus ya sistem itu, sistem piala atau rapat. Itu tadi bisa jadi dia merusak hubungan ya.
yang dapat bergembira, yang tidak dapat bersedih. Nah, yang bersedih ini pasti merasa terhukum. Kok aku tidak bisa, gitu. Nah, dan penghargaan-penghargaan yang lainnya ya di situ juga ada. Bisa bahkan justru mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, mengurangi ketepatan, bahkan tidak efektif. Nah, mari kita berarti ini hukuman atau konsekuensi. Saya akan memberikan kertas stick note. Silakan ya bapak-bapak ibu-ibu diberi nomor 1, 2, 3, 4. Apakah yang nomor 1 itu masuk ke hukuman atau konsekuensi? Nomor 2 masuk ke hukuman atau konsekuensi? Nah gitu. Silakan ya bapak-bapak ibu-ibu. Silakan bapak-bapak ibu yang sudah, silakan tempel ke depan, tempel ke sini. Berapa? Silakan bapak-bapak ibu diberi nomor, diisi. Nomor 1 mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Silakan ditulis hukuman atau konsekuensi. Hukuman tadi lebih ke arah menghukum, lalu konsekuensi lebih ke arah bertanggung jawab. Misalnya sudah menumpahkan air, lalu anak tersebut disuruh membersihkan air tersebut. Nah, yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Kemudian diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Silakan media ditulis bapak ibu, kemudian kita tempelkan. Ya bu, silakan ditempelkan di sini. Di situ, ditempelkan di situ, Bika. Ya, langsung aja ditempel di depan di dekat tembok. Oke. Oke, coba kita baca yang sudah menempel. Yang pertama hukuman, betul? Kemudian yang kedua konsekuensi. Yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima hukuman. Yang keenam konsekuensi.
Yang ketujuh, hukuman. Ya, baik, rata-rata bapak-bapak ibu-ibu sudah benar, berarti sudah ya. Alhamdulillah. Laku. Alhamdulillah berarti semuanya sudah paham ya yang namanya konstitusi. Nah kemudian bisa dibedakan ya kalau guru penjas saja. Kalau guru penjas saja yang bisa lari keliling lapangan itu tidak hukuman kalau guru penjas. Tapi pun masih berpada-pada ya, dua kali lari di keliling lapangan. Itu jadi maraton ya, jadi olahraga. Kemudian 5 fungsi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama penghukum dan kita ketahui, pembuat merasa bersalah. Ada tuh guru yang sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, nah, kita dapat membandingkan yang mana pembuat orang merasa bersalah, nah, sebagai teman. Nah, jadi identitas gagal itu penghukum sama pembuat orang merasa bersalah itu identitas gagal. Nah, kemudian identitas sukses itu sebagai teman dan pemantau. Dan yang tapi itu dari luar ya, tapi itu kontrol dari luar. Kalau kemudian yang identitas berhasil itu kontrol dari dalam diri, yaitu posisi guru sebagai seorang manajer. Nah, penghukum tadi kita tahu penghukum selalu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu dengan kemudian guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Hasilnya memberontak, anak jadi memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja nanti, juga marah-marah lagi. Kemudian dampak pada murid, mengulangi kesalahan. Itu untuk penghukum. Kemudian pembuat orang rasa bersalah, sering berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian kalau hasilnya, kalau pembuat rasa bersalah itu menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, ya, jadi anak cenderung menyembunyikan justru ya, cenderung menyembunyikan atau menyangkal, atau anak justru jadi berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid merasa rendah diri. Kemudian yang agak selanjutnya yaitu posisi guru sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kemudian ayolah lakukan demi ibu, itu sebagai teman ya. Masa kamu tidak mau ingatkan? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah itu pernyataan-pernyataan guru sebagai teman. Kemudian kalau hasilnya anak ketergantungan, kemudian murid selalu berkata, saya pikir bapak atau ibu, ternyata begitu. Kemudian dampak pada murid, ya, dampak pada murid lemah atau tidak mandiri, ya, tergantung kalau sebagai teman. Kemudian posisi sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Hasil, menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya.
Nah, itu posisi sebagai pemantau, dan kemudian pemantau ini dia mengharapkan imbalan ya, atau tergantung pada orang lain masih. Namun kalau kontrol diri ini menghargai diri sendiri. Jadi murid jadi menghargai diri sendiri dengan posisi guru sebagai seorang manajer. Nah, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini. Nah, intinya kalau guru sebagai manajer ini dia pasti menerapkan segitiga restitusi ya. Guru sebagai manajer dia menerapkan segitiga restitusi. Nah, jadi bagus yang mana? Bapak-bapak, ibu-ibu? Bagus yang mana? Mau jadi yang mana? Manajer. Oke. Lanjut ya. Kalau kita buat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Lalu ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Biar selamat. Nah, kemudian mengapa kita tidak memiliki peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan tiap hari? Untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, bangsa, negara, bahasa maupun agama. Nah, jadi satu dunia ini itu di mana-mana kita temui itulah ya, kebajikan universalnya itu juga. Kesehatan tadi, keselamatan dan lain-lain. Lanjut boleh nih? Lanjut lagi. Nah, pembentukan keyakinan sekolah, keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas bersifat abstrak, artinya keyakinan kelas ini abstrak, ya, tidak nampak, ya, lebih bersifat tidak jelas, tidak nampak kalau abstrak. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya, lebih nyata, ya. Lebih nyata dari peraturan dan lebih rinci dan lebih konkret kalau keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, jadi tidak ada kata-kata negatif. Nah, dalam artian kata-kata tidak itu dihindari, ya, pakai kata-kata positif. Jadi misalnya anak tidak boleh mencontek. Nah, ya, itu kata-kata negatif. Jadi kalau kata-kata positifnya seperti apa? Bekerjalah dengan jujur. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, ya, itu bisa dipahami, ya. Buat peraturan kelas tidak boleh banyak biar mudah diingat, mudah dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya, jadi sesuai dengan kondisi sekolah kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas buat kegiatan curah pendapat. Jadi kita berkolaborasi bersama guru, kita berkolaborasi membahas tentang keyakinan kelas. Kemudian ini bisa dilakukan juga bisa. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak itu saja, bisa diubah-ubah dari waktu ke waktu. Nah, kemudian prosedur pembuatan keyakinan kelas, yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita meminta pendapat dari murid atau warga sekolah. Warga sekolah ini seluruhnya, ya, TU, guru, termasuk orang tua siswa. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, jadi dibuat bersama. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian peraturan-peraturan itu dicatat di papan tulis atau bisa di stick note, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian disusunlah keyakinan kelas sesuai prosedur.
Pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk yang tadi ya, kalimat negatif dijadikan kalimat positif. Dan kemudian itu tadi ya contoh kalimat negatif. Jangan ya, tidak ada perkataan jangan ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Karena kalau secara ahli menyatakan kalau semakin jangan maka semakin iya. Nah, kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor ya gitu. Jadi jangan berlari di kelas atau koridor diubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, kemudian tinjau kembali daftar surah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Nah, selanjutnya ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Nah, dari kumpulan-kumpulan ya pernyataan, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, itu dikelompokkan, yaitu nilainya menjadi saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Nah, dari 3 pernyataan itu dikelompokkan menjadi satu, yaitu kelompok menghormati, saling menghormati. Nah, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Nah ya, jadi kita masukkan ke dalam daftar itu nanti yang itu ya, saling menghormati. Bukan yang kita masukkan di daftar itu bukan berjalan di kelas atau dengarkan guru, tapi sudah menjadi satu. Dari 3 pernyataan itu menjadi satu, yaitu saling menghormati. Nah, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar. Kemudian dimasukkan ke dalam daftar. Kegiatan ini merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah. Nah, jadi yang disebutkan awal-awal kan mungkin peraturan, jangan ada perkataan jangan tadi peraturan, lalu kita jadikannya menjadi keyakinan. Nah, kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Tinjau ulang, seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Ya, sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3-7 prinsip saja ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas sulit mengingat. Nah, jadi kalau sulit diingat, sulit juga dijalankan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinannya. Jadi keyakinan yang telah dibuat bersama-sama tadi ditandatangani ya bersama warga sekolah. Jangan lupa ditandatangani. Nah, kemudian setelah ditandatangani, keyakinan itu pun ditempel di dinding kelas. Nah, contoh keyakinan kelas: selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, contoh lainnya juga setiap anggota kelas perlu belajar, itu ya keyakinan kelasnya. Setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu rasa aman. Kemudian kita ada rasa hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik yang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pelajaran atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian merasa diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan lainnya. Nah, itu contoh-contoh dari keyakinan kelas ya, yang bisa juga Bapak Ibu adopsi. Lanjut boleh nih. Bisa juga ya ini dengan bentuk bagan tabel Y ya, bisa. Itu contohnya ya, bagan tabel Y yang kita buat. Lanjut. Nah, segitiga restitusi. Yang terpenting adalah yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ketika murid melakukan kesalahan, maka guru perlu melakukan segitiga restitusi. Ya, namanya segitiga berarti ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah. Kemudian kita menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan siswa. Nah, untuk menstabilkan identitas sebagai dasar segitiga ini bertujuan mengubah identitas anak. Yang pertama-tama ini mengubah identitas anak yang dari gagal menjadi anak yang gagal itu anak yang melakukan kesalahan, ya, menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan
Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Nah, jadi inilah kalimat-kalimat untuk pertama ya, untuk tahap pertama. Kita stabilkan dulu identitas anak yang melakukan kesalahan. Contoh-contoh kata-katanya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu ya kata-kata untuk menstabilkan identitas. Lanjut, boleh nih. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah yaitu kalimat-kalimatnya harus digunakan oleh guru. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi institusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan itu adalah sikap yang baik, kan? Jadi itu miskonsepsi. Ya, bukan berarti seperti itu. Tapi dalam restitusi kita memahami alasannya. Nah, jadi ini bagian validasi tindakan ini lebih ke mengorek apa alasan anak melakukan. Jadi kita tanya ke anak alasannya mengapa melakukan kesalahan atau pelanggaran. Nah, ini bagian validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Nah, setelah anak tadi pada yang tahap pertama sudah, kemudian tahap kedua sudah, ini sudah saatnya anak itu ditanya tentang keyakinan. Ya, jadi teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Harus bertahap itu tadi ya, tidak boleh tahapan-tahapan tadi itu dilangkaui ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, jadi pertanyaannya langsung ke apa yang kita percaya sebagai kelas. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita menanyakan keyakinan dia. Jadi menanyakan keyakinan ini lebih kita kembalikan kepada anak ke peraturan kelas, ya, keyakinan kelas. Nah, jadi awalnya memang kita harus berkeyakinan kelas dulu. Nah, jadi ketika kita ke tahap segitiga restitusi ini, kita yang menanyakan keyakinan berarti kita menanyakan keyakinan tentang peraturan kelas, ya Bapak-bapak Ibu-ibu, balik ke situ. Jadi itulah misalnya kita tanyakan apa peraturan kelas yang telah kita buat, apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar. Nah, gitu. Jadi anak itu menjawab sendiri tadi peraturan kelas atau keyakinan kelas yang telah dia hafalkan tadi, makanya tidak boleh banyak. Bisa juga kita tanyakan tentang impiannya. Kamu sebenarnya mau jadi apa? Mau jadi polisi katanya. Gitu. Nah, di sini juga kasus nah, berdasarkan kasus ini, ya silakan Bapak-bapak Ibu baca kasusnya, saya tidak membacakan. Nah, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk mengajar. Akhirnya dijadikan guru pengganti, Ibu Eni guru penggantinya. Nah, jadi Bu Eni guru baru mengajar. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mencoba menyapa Bu Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi. Nah, Ibu Santi ini wali kelasnya. Wali kelas yang gurunya digantikan oleh guru lain. Nah, memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi, Ibu Eni ya di sini.
Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apa gagasan? Apa ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepada kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu dan ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, jadi ini kasusnya siswa yang main-main ya dengan guru pengganti, tidak serius. Nah jadi di sini kita dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang harus dijalankan Ibu Santi. Nah itu tadi ya, dari kasus tersebut kita udah mengelompokkan langkah-langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah jadi pertanyaan-pertanyaan Ibu Santi itu dengan ya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali tentang perilaku mereka serta menanyakan laporan Ibu Eni. Lalu Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Nah ini bagian dari kita stabilkan dulu identitas ya, dengan bahasa itu tadi boleh saja, tapi dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Nah jadi kalau di menstabilkan identitas ini ada tapinya ya Bu ya. Boleh tapi ya boleh saja, tapi ada tapinya. Jangan boleh saja. Nah kemudian validasi tindakan yang salah tadi ya, alasan. Nah jadi Vivi dan Natali sempat ragu-ragu. Ibu Santi menanyakan apa mereka bersedia melakukan perbaiki permasalahan yang ada. Nah situ juga ya termasuk dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi atau Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas ya. Jadi siswa itu harus mengakui bahwasanya apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana ya, bagian yang mana keyakinan kelasnya. Nah jadi untuk keyakinan kelas ini bapak-bapak ibu-ibu, jadi kalau keyakinan kelasnya tiba-tiba ada yang kurang ya, bisa kemudian dirombak untuk ditambahkan. Nah lalu ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih konkret daripada peraturan kelas, abstrak ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat senantiasa dalam bentuk 50 script tadi ya, semua sudah. Udah ya, boleh ini lanjut. Nah kalau di contohnya ya, contoh peraturan misalnya dilarang mencoret-coret meja dan bangku. Lalu keyakinan kelas menjaga kebersihan meja dan bangku. Kalau di peraturan dilarang berkelahi. Kemudian di keyakinan kelas saling menghormati teman. Nah ini ada contoh keyakinan kelas yang bisa bapak-bapak ibu lihat. Oke, lanjut boleh ini ya. Bapak-bapak ibu contoh keyakinan kelasnya. Ya, lanjut boleh nih. Kemudian langkah-langkahnya begini ya, langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Pertama membuka ruang diskusi bersama siswa, kemudian memberikan pemahaman keyakinan kelas kepada siswa. Harus diberikan pemahaman dulu keyakinan kelas ini buat apa ke siswa, maksudnya disosialisasikan. Kemudian merumuskan keyakinan dan meninjau pernyataan keyakinannya. Kita tadi ada kata-kata dari siswa, kita misalnya ada 3, kita padukan menjadi 1. Kemudian yang keempat membuat pernyataan keyakinan. Nah pernyataannya harus positif. Kemudian setelah terjadi itu tanda tangan ya, ditandatangani kemudian dipajang di depan kelas. Nah di sini foto dulu boleh nih yang ada foto. Nah, di sini saya sempat menerapkan keyakinan kelas di kelas. Nah, di sini terlihat foto-fotonya. Ya, yang pertama saya mensosialisasikan dulu peraturan kelasnya, kemudian saya meminta siswa menulis di kertas seluruhnya peraturan-peraturannya. Kemudian saya membacakan ya peraturan-peraturan dari siswa tersebut dan menuliskannya di papan tulis. Untuk kemudian nanti siswa menuliskannya kembali di buku mereka masing-masing, untuk mereka hafal dan mereka ingat. Kemudian, nah ini peraturannya sudah jadi ya, peraturan kelasnya. Lalu ada umpan balik dari siswa. Boleh nih. Ke bawah lagi boleh, ada umpan balik dari siswa. Ini foto siswanya belum.
Jadi respon murid, jadi ini ada siswa kita merespon bahwasanya mereka senang dengan adanya restitusi ya bapak-bapak ibu-ibu, karena dia jadi bisa bertanggung jawab dan perbaiki kesalahannya. Lalu dia sendiri memikirkan solusinya. Nah itu dari anak kita, ya, dari anak kita Siti Aisyah ya. Nah kemudian refleksi dari saya. Ya, saya merasa senang ya dengan menerapkan restitusi. Jadi yang telah saya terapkan itu saya merasa senang bapak-bapak ibu-ibu. Nah, kemudian anak menjadi mudah ya untuk kita hadapi. Kemudian mereka menjadi aman, nyaman ya. Jadi pembelajaran yang saya setelah menerapkan restitusi, kelas itu menjadi aman, nyaman ya. Tidak seperti biasanya, tidak berisik. Nah, kemudian saya ada kekurangan ya yang saya lakukan. Nah, kemudian implementasinya untuk kedepannya saya tadi lupa membuat menandatangani. Kemudian kedepannya saya mau tanda tangani bersama siswa. Dan kemudian belum menempelkan di depan kelas. Kemudian kedepannya saya ingin implementasinya menempelkannya di dalam dinding kelas. Nah, begitu saja materi dari saya. Kemudian apakah masih ada dari bapak-bapak ibu yang ingin bertanya? Silakan. Oh, Bu Tika. Bu Tika mau bertanya, silakan Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Ardianti, sedikit yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana jika ada kendala di mana siswa yang kita restitusi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Baik ya, terima kasih Bu Tika Yana. Nah, jadi pertanyaan Bu Tika Yana, bagaimana jika siswa yang kita restitusi itu tidak sesuai alur ya Bu Tika ya. Nah, jadi dalam penerapan segitiga restitusi ini sudah apa ya? Dalam artian segitiga restitusi ini ya sudah bisa dipastikan berhasil jika diterapkan ya Bu Tika. Jadi ketika Bu Tika nanti menerapkan segitiga restitusi itu nanti sudah dipastikan bisa berhasil ya. Bahkan dalam 3 detik ya, ketika ada siswa yang bermasalah kita hadapi dengan restitusi ini, siswa itu lebih menjadi kooperatif ya, artinya mudah diajak untuk berunding ya. Jadi awalnya mungkin mereka agak marah ya, ketika kita mulai segitiga restitusi ini mereka jadi kooperatif ya, mudah diajak kerjasama lah ya kalau bahasa kooperatif itu. Nah kemudian juga ketika anak ditanyakan solusi diam misalnya kan. Nah kan kita dalam segitiga restitusi harus tanya ke anak nih, jadi solusi dari kamu bagaimana misalnya ya. Contohnya anak itu misalnya memecahkan kaca. Nah jadi kita tanyakan, jadi solusinya seperti apa. Nah lalu siswa tersebutlah yang harus menjawab. Nah namun kalau siswa tersebut diam, kita harus kasih tempo. Ibu bagi waktu 5 menit, silahkan memikirkannya. Tanggung jawab apa, solusi dari kamu itu apa. Nah, tapi kalau ketika siswa itu juga tidak terpancing, kita harus memberi pertanyaan pancingan ya. Kita pancing-pancing agar dia mau juga lah memberikan solusinya apa. Dan atau paling paling banter itu kita tawarkan opsi solusi dari kita. Nah itu tadi, tapi itu lebih ke itu ya, kita sebagai pemantau kalau seperti itu. Ya itu saja ya. Apakah ada ya dari bapak-bapak ibu-ibu yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Ya. Kesimpulannya yaitu pemaparan tentang budaya positif ini budaya positif adalah sebuah nilai kebijakan yang menjadi keyakinan dan ada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga.
Selanjutnya tadi Bu Ardianti juga menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Itu ada tentang bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setelah itu juga di situ juga kita ada tentang 5 posisi kontrol, yaitu di mana posisi sebagai penghukum, posisi sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, dan sebagai manajer. Kalau tadi Ibu Ardianti juga menjelaskan sebaiknya kita guru ini menjadi sebagai posisinya sebagai manajer. Selanjutnya juga dijelaskan juga tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu sangat penting kita laksanakan untuk membentuk pribadi siswa yang bertanggung jawab, mandiri, dan menjadi siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Selanjutnya di situ setelah itu juga dijelaskan tentang penerapan segitiga restitusi, di mana tahapan penerapan segitiga restitusinya itu adalah yang pertama menstabilkan identitas, di mana kita membuat siswa itu nyaman dahulu, untuk setelah itu baru kita tanyakan kesalahan tersebut. Yang kedua, validasi kesalahan, yaitu kita tanya alasannya mengapa terjadi pelanggaran tersebut. Dan yang ketiga, mengaitkan keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Dan di situ juga menurut saya penjelasan yang telah dijelaskan oleh Bu Ardianti ini sangat jelas dan sangat bagus untuk kita semua, dan untuk kita terapkan di sekolah kita ini, untuk menjadikan sekolah kita ini menjadi sekolah yang maju, yang tidak ketinggalan dengan sekolah lainnya. Menurut saya seperti itu kesimpulan pada hari ini. Mohon maaf jika kurang kesimpulannya. Baik, terima kasih dari Bu Leni, sudah sangat bagus ya kesimpulan dari Bu Leni, sangat komplit. Nah, pada intinya itu tadi peran guru sebagai manajer, di mana sebagai manajer guru menerapkan segitiga restitusi dan tidak harus melakukannya secara berangsur-angsur ya, tidak harus berubah. Karena memang teori awalnya kita itu teori stimulus respon, lalu berganti ke dalam teori kontrol ini oleh William Blazer. Nah, bisa kita angsur-angsur melakukannya atau merubahnya, ya, agar murid kita menjadi murid yang berkarakter. Sekian saja dari saya. Nah, saya ada sedikit pantun. Atau mau game dulu? Oke ya, kita coba game simple. Oke. Ini tentang yang kata saya. Ya, jadi ketika saya mengatakan tepuk tangan 1 kali, maka tepuk tangan 1 kali. Nah, kalau saya tidak ada kata tepuk tangan, tak usah tepuk tangan. Nah ya, ini udah jelas ya, biasanya tak jelas kalau mau cakap. Nah, oke ya. Siapa yang ada nanti kita hukum. Boleh hukum. Harus direstitusi. Oke ya, tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 3 kali, 1 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 4 kali, 1 kali. Ada juga yang tertangkap basah ya Pak Ida. Oke, saya rasa itu saja. Saya tutup dengan pantun ya. Tak pakai ewah-ewah Pak. Pakai cakep ya sekarang, cakep. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir
sudah materi ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.